Malam 12 Mei 2021, hujan deras mengguyur pesisir Indramayu. Dari arah sebuah peternakan babi bernama Mitra Sejahtera, warga desa Karangsong tiba-tiba mendengar jeritan panjang yang menusuk hati. Suara itu terhenti mendadak lalu segera ditelan oleh deru hujan dan pekikan babi yang kakau balau. Keesokan paginya seorang nelayan yang lewat di jalan tanah besek di depan pagar kawat berduri peternakan itu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jejak darah memanjang bercampur lumpur. Kabar menyebar cepat. Orang-orang berbisik bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam. Semua tatapan akhirnya tertuju kepada Hasan Suryana, pemilik peternakan berusia lebih dari 50 tahun, sosok yang eksentrik dan penuh misteri. Hasan dikenal dengan 3 hal ganjil. Pertama, meski beternak ratusan babi, ia justru vegetarian fanatik. Kedua, ia sering menampung perempuan perantau yang butuh pekerjaan tetapi tak pernah mempekerjakan warga lokal. Ketiga, peternakan Mitra Sejahtera selalu diliputi kesunyian menyeramkan. Warga sekitar menjulukinya Hasan Tiga Bayangan karena apapun yang berhubungan dengannya selalu lenyap tanpa jejak. Suasana di dalam peternakan membuat siapapun merinding. Bau menyengat dari kandang babi menusuk hidung, sementara rumah utama tempat Hasan tinggal justru bersih steril dingin seolah tak ada kehidupan. Kontras itu menimbulkan firasat ganjil. Di balik sikap diam dan wajah teduh Hasan tersimpan rahasia kelam yang tak seorang pun berani bongkar. Ratusan kilometer dari sana, di sebuah desa miskin di Lumajang, hidup seorang janda tua bernama Ibu Sariem, 65 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya bungkuk, namun matanya masih menyala oleh satu harapan, putri bungsunya Rini Astuti. Rini seorang ibu muda kehilangan suaminya akibat kecelakaan kerja di pelabuhan. Sejak itu ia sendirian membesarkan anak kecil. Tahun 2021, Rini memutuskan meninggalkan desa, menitipkan anaknya kepada sang ibu lalu merantau ke Indramayu bekerja di peternakan Mitra Sejahtera. Ia berjanji hanya butuh beberapa tahun, cukup untuk memperbaiki rumah bokor, menyekolahkan anaknya lalu pulang. Awalnya Rini sering menelepon. Setiap bulannya mengirim sedikit uang meminta ibunya menjaga kesehatan. Tetapi lama-kelamaan panggilan itu berkurang, kiriman uang semakin sedikit hingga akhirnya teleponnya mati total. Ibu Sariem mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sibuk, mungkin ganti nomor, tapi kegelisahan makin kuat. Malam-malam ia terbangun basah keringat bermimpi melihat Rini menangis histeris di antara pekikan babi meminta tolong tanpa ada yang mendengar. Nalurinya sebagai seorang ibu berkata ada yang tak beres. Tetangga menasihati agar pasrah. Ada pula yang berbisik sinis bahwa Rini mungkin kabur ikut lelaki lain. Namun Ibu Sariem menolak. Baginya anaknya tak mungkin meninggalkan keluarga begitu saja. Dengan sisa tenaga di usia senja, ia naik bus lintas Jawa menempuh lebih dari 1000 km menuju Indramayu. Perjalanan itu bukan sekadar mencari anak hilang. Itu adalah perjalanan hati seorang ibu yang meski tahu bahaya dan kesulitan menanti tetap melangkah karena yakin selama ia hidup ia harus menemukan kebenaran. Hari pertama tiba di Karangsong, Ibu Sariem menggenggam erat foto Rini yang sudah pudar. Hatinya berdebar kencang ketika dari kejauhan terlihat atap sengkusam pagar kawat berduri dan bau menyengat khas babi. Dengan suara bergetar ia memanggil nama putrinya. Tak lama kemudian Hasan Suryana keluar. Tubuhnya kurus, tatapannya sulit ditebak. Ia menyambut dengan senyum tipis bahkan menuangkan segelas teh. Dengan nada tenang ia berkata, Rini, dia sudah ikut seorang sopir truk ke Batam. Katanya mau buka usaha besar di sana. Dia titip salam untuk ibu. Kata-kata itu terdengar terlalu rapi, terlalu langkar. Dan hati seorang ibu tahu itu kebohongan. Rini yang pendiam penakut tak mungkin begitu saja pergi jauh meninggalkan anaknya. Tapi di hadapan senyum dingin Hasan, Ibu Sariem hanya merasa dirinya rapuh, kecil, tak berdaya. Setelah percakapan aneh dengan Hasan Suryana, langkah Ibu Sariem gontai meninggalkan gerbang peternakan. Dadanya sesak, pikirannya penuh tanda tanya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kemana harus mencari jawaban. Hari-hari berikutnya ia berkeliling di sekitar Karangsong, di warung kopi, di pasar ikan, di terminal kecil. Ia menunjukkan foto Rini. Apakah ada yang pernah melihat anak saya, tanyanya dengan suara bergetar. Banyak orang hanya menggeleng, sebagian tersenyum getir dan ada pula yang menasihati agar ia berhenti mencari. Namun kegigihan seorang ibu mulai menarik perhatian. Beberapa warga akhirnya berani berbisik. Ada yang berkata beberapa perempuan yang dulu bekerja di Mitra Sejahtera menghilang begitu saja tanpa pamit, tanpa kabar. Ada pula yang mengaku pernah mendengar teriakan samar di malam hujan tenggelam di antara suara babi. Kabar angin itu sampai ke telinga Kompol Arif Setiawan, Wakil Kepala Polisi Kabupaten Indramayu. Arif seorang penyidik berpengalaman, pernah menghadapi kasus orang hilang 5 tahun lalu yang hingga kini tak terpecahkan. Mendengar kisah Ibu Sariem, ia merasakan ada pola ganjil yang sama. Arif memutuskan membuka kembali arsip lama. Ia menginstruksikan timnya menelusuri daftar mantan pekerja di peternakan Hasan.
Hasilnya mengejutkan. Dalam 5 tahun terakhir setidaknya ada 16 perempuan yang pernah bekerja di sana lalu lenyap dengan alasan serupa, ikut laki-laki pergi ke luar kota atau kabur ke luar negeri. Anehnya tak satu pun yang kembali atau memberi kabar keluarga. Temuan ini membuat Arif yakin ada sesuatu yang lebih besar. Ia melapor kepada Kapolres dan mengusulkan pembentukan operasi KS21 singkatan dari kasus Sapi 2021 sebuah sandi internal. Sementara itu Ibu Saryam semakin putus asa. Malam-malam ia menangis diam-diam di kamar kos murah. Bayangkan Rini muncul dalam mimpi, wajahnya pucat, suaranya serak, "Bu, tolong aku." Setiap kali terbangun ia menggenggam foto anaknya, berdoa agar kebenaran terungkap. Hari keempat di Indramayu ia kembali mendatangi kantor polisi sektor. Namun tanggapan yang diterimanya hanya dingin dan formalitas. Ada petugas yang berkata bu, kasus pekerja perempuan minggat itu sudah biasa. Mungkin anak ibu juga begitu. Bersabarlah. Kata-kata itu menusuk hati. Ia keluar dengan langkah lunglai. Tetapi tekadnya tak padam. Kalau mereka tidak percaya biar aku sendiri yang mencari. Di sisi lain tim Arif diam-diam mulai bergerak. Mereka mendatangi keluarga para perempuan hilang. Di sebuah rumah sederhana di Brebes, seorang adik menangis menceritakan kakaknya yang dulu bekerja di peternakan. Hasan lalu menelepon terakhir kali dengan suara gemetar, "Bos, di sini aneh sekali." Sebelum telepon terputus selamanya. Potongan kisah itu menguatkan dugaan ini bukan kasus tunggal melainkan rangkaian kejahatan sistematis. Arif lalu memfokuskan penyelidikan pada arus keuangan. Orang bisa berbohong tapi uang tidak, katanya pada tim. Mereka melacak transaksi bank para korban. Polanya menakutkan, awal bekerja gaji ditransfer rutin. Beberapa bulan kemudian kiriman ke keluarga berkurang. Lalu tiba-tiba ada penarikan tunai dalam jumlah besar di tengah malam di ATM terpensil. Setelah itu rekening mati total. Rekaman CCTV dari ATM cover tetapi sosok yang terekam tampak seorang pria kurus dengan langkah pincang ringan, wajah tertutup masker. Arif menatap layar lama-lama lalu teringat Hasan Suryana juga berjalan agak pincang di kaki kiri. Bukti mulai menggara. Namun untuk menjerat mereka butuh lebih. Arif tahu kebenaran hanya bisa didapat jika masuk langsung ke sarang serigala. Keputusan Kompol Arif Setiawan sudah bulat. Dengan bukti keuangan dan kesaksian keluarga korban, ia meyakinkan atasannya untuk menyetujui operasi KS21. Namun ia tahu bukti itu saja belum cukup untuk menyeret Hasan Suryana ke pengadilan. Mereka membutuhkan bukti langsung, sesuatu yang tak bisa dibantah. Rapat tertutup digelar di markas kecil Polres Indramayu. Di ruangan berasap rokok, Arif memaparkan rencananya menyusupkan seorang anggota polisi wanita ke dalam peternakan Mitra Sejahtera sebagai pekerja baru. Hanya dengan cara itu, katanya, kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar kawat itu. Pilihan jatuh pada Ayu Lestari, seorang brigadir muda berusia 27 tahun. Ayu dikenal cerdas, berani dan sudah berpengalaman dalam beberapa operasi perdagangan manusia. Identitas barunya disusun rapi, seorang janda muda dari Banyuwangi yang butuh pekerjaan segera. Sebelum berangkat, Ayu menatap lama foto Rini Astuti yang disodorkan Arif. "Saya berjanji, Pak. Kalau Rini masih di sana, saya akan menemukannya. Dan kalau dia sudah tiada, kita akan bawa kebenarannya keluar." Hari Ayu masuk ke peternakan Langit Indramayu Kelabu. Bau busuk menusuk hidung sejak melewati gerbang. Hasan Suryana menyambut dengan tatapan dingin seakan menimbang setiap gerak-geriknya. Senyum tipis yang ia tunjukkan tak membuat lega, justru membuat bulu kuduk berdiri. Sejak hari pertama Ayu merasakan atmosfer mensekik. Para pekerja tampak murung mata, mereka penuh ketakutan. Saat jam makan hampir tak ada percakapan. Mesin penggiling pakan sering berbunyi di jam-jam aneh dini hari, bahkan pukul 3 pagi. Di antara pekerja, Ayu mengenal seorang perempuan parubaya bernama Mbak Tuti. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Saat Ayu mencoba mengobrol, Tuti hanya menjawab singkat, "Jangan tanya banyak, nanti bahaya." Kata-kata itu cukup membuat jantung Ayu berdegup lebih kencang. Malam kedua Ayu terbangun oleh suara roda besi berderit. Dari jendela sempit ia melihat Hasan mendorong kereta dorong tertutup terpal hitam ke arah gudang belakang. Hujan rintik-rintik, lampu senter menyorot wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. Ayu menahan napas, berkata dalam pikirannya. Di siang hari ia diam-diam menyusup ke gudang saat Hasan pergi ke pasar. Di sudut gelap ia menemukan sebuah kotak kayu. Saat dibuka, tangannya gemetar pakaian perempuan, beberapa perhiasan murahan dan sebuah buku catatan tua. Di dalamnya ada tulisan, "Tergesa ibu, aku takut sekali," jelas milik Rini Astuti. Ayu hampir menangis. Ia buru-buru memotret halaman itu dengan kamera kecil tersembunyi lalu menyembunyikan kembali semuanya. Malam itu ia melaporkan melalui radio mini ke Arif. Suaranya bergetar, "Pak, saya sudah temukan bukti. Ini nyata, ada perempuan-perempuan yang mungkin tidak pernah keluar dari sini." Arif terdiam sejenak di seberang. Lalu suaranya tegas, "Tetap tenang Ayu, jangan gegabah.
kita hampir sampai. Malam ketiga hujan kembali mengguyur Indramayu. Ayu Lestari tidak bisa tidur. Suara mesin penggiling pakan terdengar lagi berdengung monoton di tengah malam. Ia merasakan firasat buruk. Dengan hati-hati ia membuka jendela kecil. Dari balik tirai hujan ia melihat sosok Hasan Suryana berjalan ke arah gudang belakang mendorong kereta dorong yang berat. Lampu senter menyorot wajahnya pucat, ekspresinya dingin tanpa emosi. Terpal hitam yang menutupi kereta tampak bergerak sedikit seakan ada sesuatu di bawahnya. Ayu menahan napas, jantung berdegup kencang. Apakah itu mayat, pikirnya bulu kuduk berdiri. Keesokan paginya Ayu pura-pura bekerja normal. Ia menyapu kandang, memberi makan babi, namun matanya terus mengawasi sekitar. Pekerja lain tampak makin murung. Mbak Tuti yang biasanya hanya diam mendekatinya sebentar dan berbisik lirih, "Kalau kau sayang nyawa jangan keluar kamar tengah malam." Ayu terperanjat. Kata-kata itu seperti peringatan sekaligus pengakuan. Sore hari saat Hasan pergi keluar membeli pakan, Ayu memberanikan diri masuk lagi ke gudang. Bau menyengat menusuk hidung. Di lantai semen ia menyinari dengan lampu UV kecil yang disembunyikan di saku. Noda merah samar muncul meski sudah dilap bersih. Ayu menahan gemetar, itu jelas darah. Ia buru-buru mengambil beberapa foto lalu cermat menutup kembali ruangan. Ketika keluar ia nyaris bertabrakan dengan Hasan yang baru pulang. Tatapannya tajam menusuk. "Kau dari mana?" tanyanya datar. Ayu menunduk pura-pura gugup. "Tadi saya kari sapu pak." Hasan hanya mendengus pelan tapi matanya tetap memantau. Malam itu Ayu merasa bayangan Hasan terus menggekori. Setiap langkahnya terisi akan diawasi. Ia melapor lewat radio mini, "Pak Arif, saya takut identitas saya mulai dicurigai." Hasan terlalu sering memperhatikan. Di seberang suara Arif tegas, "Tenang Ayu. Bertahan sedikit lagi. Kami sedang siapkan surat perintah penggeledahan. Bukti yang kamu kumpulkan sudah cukup kuat." Namun Ayu tahu setiap menit di dalam teri itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Hari keempat penyamaran tekanan semakin berat bagi Ayu. Setiap gerak-geriknya seperti dibayangi. Hasan Suryana sering muncul tiba-tiba di belakangnya menatap tajam tanpa berkata apa-apa. Para pekerja lain pun makin tertutup seolah tahu ada sesuatu yang tak boleh diungkapkan. Siang itu Hasan sengaja memanggil Ayu ke rumah utama. Suasana ruangan berbeda dengan kandang bersih steril, lantai menggilap. Di atas meja hanya ada secangkir teh hangat. Hasan duduk memandanginya lama. "Kau dari Banyuwangi ya?" tanyanya pelan. Ia pak jawab. Ayu menunduk berusaha tetap tenang. Hasan tersenyum tipis. "Aku selalu bisa mengenali orang yang berbohong." Kalimat itu membuat tubuh Ayu kaku. Ia buru-buru menutupinya dengan pura-pura kikuk lalu meminta izin kembali ke kandang. Namun dalam hatinya ia tahu penyamaran ini sudah di ujung tanduk. Malamnya Ayu mengirim laporan singkat ke Kompol Arif, target mungkin sudah curiga. "Tolong percepat operasi." Di sisi lain Arif bersama timnya bekerja keras. Ia menghubungi kejaksaan untuk mempercepat surat perintah penggeledahan. Bukti foto darah, catatan Rini dan pola transaksi bank kini sudah cukup untuk meyakinkan hakim. Rencana dibuat penggerebekan rahasia pada subuh hari agar Hasan tak sempat menghapus jejak. Sementara itu Ayu tetap harus bertahan. Ia tidur gelisah mendengar langkah kaki berat di lorong. Kadang terdengar suara kunci berputar seolah seseorang mencoba membuka pintu kamarnya. Ia menggenggam pisau kecil yang diselundupkan berjaga kalau sesuatu terjadi. Menjelang dini hari Ayu terbangun karena suara mesin lagi. Kali ini lebih keras. Ia mengintip lewat celah jendela. Hasan sedang menurunkan karung-karung besar ke hulu biogas. Hujan rintik-rintik wah putih mengepul dari lubang. Ayu merinding menyadari apa yang mungkin ada di dalam karung itu. Ia ingin merekam tapi baterai kamera kecilnya hampir habis. Ia harus memilih mempertaruhkan nyawa demi bukti tambahan atau menunggu tim tiba. Pada akhirnya Ayu menekan gigi dan menyalakan perekam bayangan Hasan di bawah hujan. Beberapa jam kemudian menjelang fajar Arif menerima rekaman itu. Ia menatap layar dengan wajah menegang. "Cukup, kita bergerak sekarang," katanya pada tim. Subuh 15 Mei 2021, langit Indramayu masih pekat, hanya sembura jingga tipis terlihat di ufuk timur. Jalanan menuju desa Karangsong sunyi sepi, udara lembab masih menyisakan aroma laut dari kejauhan. Namun di balik kesunyian itu beberapa truk polisi tanpa tanda berhenti di pinggir jalan. Mesin dimatikan, lampu diredupkan. Di dalamnya puluhan anggota reskrim dan brimob duduk tegang dengan rompi anti peluru menempel di tubuh. Wajah mereka kaku, setiap mata saling bertukar isyarat diam-diam. Kompol Arif Setiawan berdiri di depan kap mobil yang dijadikan meja darurat. Di atasnya terhampar peta sederhana kawasan peternakan Mitra Sejahtera. Dengan suara rendah namun tegas ia memberikan instruksi terakhir, "Kita bergerak tepat pukul 5. Hasan mungkin bersenjata atau sudah menyiapkan jebakan. Ingat, prioritas utama kita adalah menyelamatkan Ayu Lestari dan mengamankan bukti. Tidak boleh ada kesalahan." Para anggota mengangguk serempak. Suasana hening hanya dipeka oleh suara jangkrik dari sawah sekitar.
Jam tangan Arif menunjukkan pukul 04.15. Masih ada kurang dari 1 jam tetapi ketegangan sudah mencapai puncak. Sementara itu di dalam peternakan Ayu Lestari terbangun setelah malam penuh kecemasan. Matanya sayu, tubuhnya lelah tetapi pikirannya tetap siaga. Ia sudah mengirim rekaman terakhir kepada Arif beberapa jam sebelumnya, namun kini ia benar-benar sendirian. Dari balik jendela kecil kamarnya, ia melihat bayangan Hasan Suryana berjalan mondar-mandir di halaman. Tatapan matanya tajam terus mengarah ke deretan kamar pekerja. Setiap kali bayangan itu melintas, bulu kuduk Ayu meremang. Sekitar pukul 04.30 suara ketukan keras terdengar di pintunya. "Kau ikut aku ke gudang. Ada kerjaan," ujar Hasan dengan suara serak berat. Ayu terdiam sejenak, dadanya berdegup cepat. Ia tahu ini bisa menjadi saat paling berbahaya, namun ia tidak punya pilihan selain mengikuti. Dengan langkah gonta ia keluar kamar, bibirnya berdoa lirih agar tim di luar segera tiba. Mereka berjalan melewati lorong gelap menuju gudang. Bau menyengat semakin terasa, campuran antara pakan basi dan sesuatu yang lebih busuk. Hasan menyalakan lampu neon redup. Sorot cahaya pukat membuat wajahnya tampak menyeramkan. Ia berdiri tegak menatap Ayu dalam diam. "Kau berbeda dari pekerja lain," ukapnya perlahan hampir berbisik. "Kau banyak tanya, siapa sebenarnya kau?" Jantung Ayu serasa hendak melompat keluar. Ia menunduk mencoba mengatur napas agar tidak terlihat panik. Tangan kanannya perlahan meraba pisau kecil yang diselundupkan di saku kelana. Ia siap bertahan jika Hasan menyerang. Suasana tegang itu tiba-tiba terputus oleh suara asing dari luar pagar, deru mesin kendaraan yang semakin mendekat. Hasan mendongak kuriga, alisnya berkerut. Dalam hitungan detik cahaya lampu sorot menembus kegelapan menyilaukan mata. Suara keras menggema di udara, lembab polisi jangan bergerak, pagar kawat berduri peternakan Mitra Sejahtera bergetar keras lalu roboh dihantam oleh tim Brimob. Puluhan polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk, langkah mereka cepat dan terkoordinasi. Hasan terperanjat, matanya merah menyala penuh amarah. Ia menoleh ke Ayu seakan baru menyadari bahwa perempuan di hadapannya bukan pekerja biasa. Dengan gerakan spontan ia mencoba berlari ke pintu belakang. Namun Ayu sudah bersiap. Ia mundur cepat, membuka jalan dan memberi sinyal dengan tangan. "Di sini dia ada di gudang," teriaknya lantang, suaranya bercampur lega dan ketakutan. Kompol Arif masuk paling depan, pistol terakung mantap. Matanya menatap lurus pada target. "Hasan Suryana, kau ditangkap atas dugaan pembunuhan berantai dan penghilangan orang. Angkat tanganmu sekarang juga." Hasan berhenti sejenak, wajahnya kaku. Tangannya menggepal, tubuhnya gemetar antara menyerah atau melawan. Di luar gudang suara babi meraung-raung menambah suasana mencekam. Di momen itu waktu seakan berhenti. Semua orang menahan napas menunggu gerakan berikutnya dari sang pemilik peternakan yang selama ini bersembunyi di balik topeng tenang. Suasana di dalam peternakan Mitra Sejahtera mendadak kacau. Teriakan polisi bercampur dengan suara babi yang panik menimbulkan kegaduhan luar biasa. Hasan Suryana berdiri kaku, wajahnya pucat namun matanya tetap tajam. Kompol Arif memberi isyarat, dua anggota segera memborgol Hasan dengan cepat. Namun operasi tidak berhenti di situ. Arif tahu yang terpenting adalah mencari bukti fisik. Ia memerintahkan tim menyisir seluruh area rumah utama gudang hingga hulu biogas. Setiap sudut diperiksa dengan teliti. Ketika tim forensik masuk ke gudang, bau busuk semakin menusuk. Mesin penggiling pakan masih berlumuran noda kekoklatan. Salah satu anggota mengambil sampel lalu menguji cepat di tempat. Hasil awal membuat semua orang terdiam, DNA manusia terdeteksi. Arif menggepalkan tangan. Ia sadar firasat Ibu Sari yang benar. Tapi itu baru permulaan. Di belakang peternakan tim memompa keluar air dari hulu biogas besar yang selama ini ditutup rapat. Lumpur hitam kental mengalir keluar, menebar aroma busuk menusuk hidung. Beberapa menit kemudian sesuatu yang putih perlahan muncul di permukaan. Semua orang menahan napas. "Ya Tuhan," salah satu anggota berbisik. Ternyata itu tulang manusia, sebagian masih menempel sisa jaringan. Ada yang patah, ada yang sudah rapuh dimakan asam. Beberapa potongan lain terus bermunculan membuat suasana semakin mencekam. Ayu berdiri di samping Arif, wajahnya pucat. Ia hampir tidak sanggup melihat pemandangan itu. Tapi ia tahu inilah kebenaran yang selama ini dicari. Pak semua perempuan itu, mereka tidak pernah keluar hidup-hidup, ukapnya lirih. Arif menunduk sejenak lalu menatap timnya. "Teruskan, jangan berhenti sampai kita temukan semuanya." Hingga fajar mereka truk forensik satu persatu membawa karung berisi barang bukti, potongan tulang, pakaian wanita, perhiasan murah dan catatan kecil yang ditemukan di sudut gudang. Setiap temuan adalah saksi bisu dari penderitaan para korban. Di luar pagar warga Karangsong berkerumun, wajah mereka tercampur ngeri dan tak percaya. Selama ini mereka hanya mendengar bisik-bisik, kini kenyataan berdiri di truk TMT peternakan yang tampak tenang ternyata menyembunyikan neraka di balik pagar berduri.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan sering bersembunyi di balik wajah tenang dan tempat yang tampak biasa saja. Jangan pernah meremehkan naluri seorang ibu atau firasat hati kecil kita. Keberanian Ibu Sariem untuk mengingkari kebenaran meski dianggap remeh dan ditertawakan justru membuka jalan bagi keadilan. Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah diam ketika ada ketidakadilan dan jangan pernah menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar kita. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah nyata penuh pelajaran ini. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan menggetarkan hati.